KOR Indonesia menggelar diskusi publik untuk mereview perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun 2018. Pada kesempatan ini mereka menyoroti alokasi belanja negara di kuartal pertama yang sebagian besar digunakan untuk membayar bunga hutang negara. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menyebutkan bahwa alokasi belanja negara paling besar pada kuartal pertama tahun 2018 digunakan untuk pembayaran bunga hutang negara. Faisal menyatakan dalam kuartal pertama tahun ini, pemerintah sudah menghabiskan sebanyak 29% dari total APBN tahun anggaran 2018 atau sekitar 600 triliun rupiah. Faisal juga menyoroti adanya kenaikan cukup drastis pada dana bantuan sosial hingga sebesar 80%, namun ia menyatakan kenaikan dana bansos ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan tahun-tahun politik menjelang pemilu 2019. Kalau dari sisi persentase itu sebetulnya itu terjadi dari tahun kemarin juga begitu. Cuman kita ini jarang diekspos ya. Tapi sebetulnya memang kita setiap tahun porsi anggaran yang dipakai untuk membayar utang dan bunga utang itu tinggi. Nah untuk tahun ini saya itu baru triwulan pertama secara share ya. Nah kalau untuk keseluruhan tahun ini utang, jatuh tempo utang dan bunga utang itu sebetulnya sekitar 600 triliun. Itu artinya kan kalau infrastruktur aja sekitar 400 triliun. Jadi artinya 1,5 kalinya belanja untuk infrastruktur. Nah ini yang membuat kemudian juga isu utang itu kalau dia percepatannya terlalu tinggi itu menjadi masalah karena dengan kondisi seperti sekarang saja itu kan sebetulnya syarat untuk bayar bunga utang udah tinggi. Otomatis kalau pertumbuhan utangnya itu tetap didorong untuk lebih cepat ya seperti yang terjadi saat ini, itu kan berarti makin lama berarti share-nya itu bisa menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah ini saya pikir yang kurang sehatnya ya untuk APBN kita. Nah lalu yang bansos itu juga yang kita khawatirkan sebetulnya kalau itu hanya dipakai untuk komoditas politik menjelang pilpres karena dia tidak sustainable. Nah, jadi percepatan pertumbuhannya bagus sebetulnya ya karena memang kita banyak sekali rakyat miskin yang perlu bansos ya. Tapi walaupun itu bukan solusi utama ya. Jadi saya katakan bahwa solusi utamanya itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, tapi ada yang memang harus dikasih ikannya, tidak dikasih pancingnya. Selain masalah kebijakan fiskal, mereka juga menyoroti tentang sejumlah kebijakan lainnya seperti ketersediaan pangan, stabilisasi moneter, pertumbuhan ekonomi nasional, dan kontribusi ekspor yang melemah. Mereka menunjukkan data bahwa pertumbuhan sektor real belum meningkat secara signifikan, bahkan berada dalam posisi minus 0,38%. Tren pada kuartal pertama ini juga menunjukkan fakta bahwa masyarakat kelas menengah ke atas cenderung lebih menahan uang mereka dibandingkan membelanjakannya. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, KOR Indonesia juga menyoroti adanya kesalahan strategi kebijakan dari pemerintah yang menyebabkan semakin menipisnya stok pangan nasional, terutama pada komoditas beras. Mereka membeberkan data bahwa selama 5 tahun terakhir stok beras nasional terus menurun. Dalam acara yang diselenggarakan oleh KOR Indonesia bertajuk Review Perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun 2018, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andrea Santosa mengkritisi mengenai kesalahan strategi tata kelola pangan yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam mengendalikan harga beras. Dwi mengemukakan kesalahan kebijakan ini disebabkan adanya simpang siur data mengenai stok beras nasional sehingga menyebabkan terkurasnya cadangan beras pemerintah di Bulog dan semua upaya operasi pasar yang dilakukan justru gagal total. Dwi mengatakan kebijakan impor pemerintah yang dilakukan pada bulan Januari justru terlambat karena justru berdekatan dengan masa panen raya di bulan Maret. Ya, sebenarnya sudah kami sampaikan beberapa kali ke teman-teman pemerintahan. Pada bulan Juli saya keliling di 19 kabupaten. Terjadi serangan hama yang sangat luas. Sampai Juli pun itu serangan hama wereng itu sampai 407.000 hektar. Sehingga pada saat itu kami berkesimpulan ini padi akan terganggu produksinya di tahun 2017, bahkan lebih rendah dibanding 2016. Kami sampaikan di teman-teman di pemerintahan, kami sampaikan dalam berbagai kesempatan, terakhir di Oktober kami sampaikan ke Bank Indonesia. Hati-hati terkait dengan ini, tapi kelihatannya bergeming, tidak ada aktivitas, dalam arti tidak ada tindakan apapun untuk mencegahnya, bahkan disampaikan terjadi surplus luar biasa di tahun 2017. Nah, sehingga
kebijakan kemudian sangat terlambat, baru Januari diputuskan impor, dan sudah barang tentu ini amat sangat tidak wajar bulan Januari diputuskan impor, apalagi sudah mendekati musim panen. Sementara itu mengenai data kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri, Dwi memperkirakan disparitas harga tidak akan terlalu tinggi, namun mereka tetap memberikan peringatan terhadap beberapa komoditas yang perlu diwaspadai karena akan mengalami kenaikan harga cukup tajam, yakni telur dan daging ayam, bawang putih, serta cabai merah. Sementara untuk komoditas daging sapi juga diprediksi akan mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu tinggi. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta.